Hai Besti, selamat datang di Kuas Cerita. Aku punya sebuah cerita. Yuk langsung saja ke ceritanya. Aku Bella. Aku seorang mahasiswi baru di salah satu universitas di Yogyakarta. Aku punya pengalaman yang gak bakalan aku lupain seumur hidup. Pada suatu malam, aku lagi asik lihat Facebook Marketplace untuk mencari barang bekas untuk dipakai di kosku. Selang beberapa saat setelah scroll Facebook, aku nemuin iklan menarik yang menawarkan ranjang kayu vintage dengan harga yang terjangkau. Tanpa berpikir panjang, aku menghubungi penjual dan sepakat untuk melihat ranjang itu esok pagi. Soalnya murah banget kan, jadi aku mau ngecek barangnya dulu. Keesokan harinya, aku bertemu dengan penjual ranjang di sebuah lokasi. Ranjangnya itu masih bagus, tapi kayak ada sedikit goresan kayak bekas cakaran kucing gitu. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya murah, terus estetik lagi. Aku akhirnya sepakat buat ambil ranjang kayu tua itu. Aku tersenyum dengan puas. Ya udah kan, singkat cerita, masnya itu ngantar ranjang kayu ke kosku. Aku nggak sadar bahwa keputusanku untuk beli barang itu akan menjadi malapetaka buat aku sendiri. Saat malam tiba, aku pasang ranjang kayu itu di kamarku. Gak tahu kenapa, tiba-tiba suasana ruangan terasa dingin. Padahal kamarku ini biasanya panas luar biasa kalau malam, apalagi kalau siang. Tapi ya udahlah, aku abaikan aja. Mungkin memang lagi dingin aja hawanya. Karena aku udah capek beberes kamar, aku akhirnya tidur. Kali ini aneh. Saat aku tidur, aku mimpi melihat seorang perempuan dengan rambut panjang dan mata yang sembab kebiruan. Mukanya hancur, bajunya seperti ada warna hijau-hijau dan keunguan. Perempuan itu memandangiku tepat di samping ranjang. Kepalanya miring. Di mimpi itu, dadaku rasanya sesak banget, pengen bangun tapi gak bisa bangun. Sejak malam itu, setiap malam aku bermimpi dengan adegan yang sama. Seorang perempuan berambut panjang, ada luka di lehernya, mata sembab kebiruan. Karena aku orangnya sering nonton film horor dan termasuk orang yang nganggap hal gaib itu gak nyata di real life, akhirnya aku bodo amat aja sama mimpi itu kan. Tapi kok setiap aku pulang kuliah, kejadian aneh mulai terjadi. Barang-barangku, skincareku seringkali berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Dan lampu kamar yang tiba-tiba mati di tengah malam. Akhirnya aku mulai gelisah. Mulai ada rasa merinding, takut juga. Kali ini logikaku udah gak main. Aku selalu merinding setiap rebahan scroll TikTok di ranjangku. Hingga pada suatu malam, waktu aku mau jalan sama pacarku sekitar jam 11 malam lah. Naik drive gitu, sambil nyari pecel lele, tengah malam. Aku dandan deh waktu itu, tapi pensil alisku jatuh. Gelinding ke bawah ranjangku. Aku mulai menunduk ke bawah, sambil nyalain flash HP-ku. Aku mulai meraba-raba, dan aku merasa kayak memegang daging dingin. Sampai cahaya flash HP-ku ke pojok ranjang. Dan ada kepala wanita, muka hancur, mata sembab, rambut panjang. Persis di mimpiku. Akhirnya aku teriak kencang. Di situ, aku keluar dari kamar. Aku langsung telepon pacarku untuk cepat datang ke kosku. Akhirnya pacarku datang. Dan alis mataku tebal sebelah gara-gara kejadian itu tadi. Di situ pacarku nanya, "Kamu kenapa? Ayo cerita." Ya udah, aku ceritain dari awal. Aku dandan sampai pensil alisku jatuh. Dan waktu aku ambil pensil alis aku ada lihat kepala manusia dengan muka hancur di bawah ranjang. Terus pacarku terdiam. Pacarku ini asli Jogja. Dia punya kakak yang indigo. Tapi kakaknya itu kerja di Semarang, baru pulang seminggu sekali.
pacarku bilang 2 hari lagi kakakku balik ke Jogja. Kamu sabar-sabar dulu ya. Lebih baik kamu nginap di kos teman kamu. Jangan tidur di kamar kamu. Feelingku gak enak, ujar pacarku. Akhirnya aku nginap di kos temanku selama 2 hari. Setelah 2 hari berlalu, kakaknya pacarku sudah di Jogja. Akhirnya aku, pacarku, dan kakaknya pacarku pergi ke kamarku untuk mengecek ada apa yang terjadi di sana. Saat itu kakak pacarku duduk di ranjangku. Lalu dia menepuk tangannya di ranjang selama 3 kali. Di tepukan ketiga, listrik mati. Di situ aku teriak dan memegangi tangan pacarku. Kata pacarku, "Kamu diam, tunggu sebentar. Gak usah nyalain flash HP ya." Itu kayaknya 10 menitan ada deh matlistnya. Dan akhirnya lampu hidup. Kakak pacarku ngajak kami keluar, duduk di ruang tamu kosku. Terus kakaknya bilang, "Di situ ada perempuan. Lehernya hampir putus, mukanya hancur. Kayaknya dia meninggal karena dibunuh." Aku langsung kaget dan merinding sebadan-badan. Jadi, tadi pas mati listrik, itu memang karena energi dia yang besar banget. Dia marah, benar-benar marah. Tapi aku coba komunikasikan dengan pelan. Jadi, sedikit kilas balik yang aku lihat, dia ini dulu perempuan cantik. Dia tinggal di suatu rumah. Rumahnya lumayan bagus. Dia yang punya ranjang kayu ini. Dari kilas balik yang kulihat, suatu malam saat dia tidur di ranjang itu, dia terbangun dari tidurnya karena mendengar ada keributan di luar kamarnya. Ternyata dia melihat ibu bapaknya sudah dibacok memakai parang panjang. Dia akhirnya lari masuk ke kamarnya. Naasnya, dia lupa kunci pintu. Dia sembunyi di bawah ranjangnya. Dan disitulah pembunuh itu. Bukan cuma membawa parang panjang, tapi juga membawa celurit panjang. Yang mana celurit panjang itu disodokkan ke lehernya oleh pembunuh itu. Akhirnya dia meninggal di tempat. Untuk kejadiannya tahun berapa, aku nggak bisa nanya lagi. Karena rasa pedih dan amarahnya betul-betul besar banget. Dia nangis, senangis-nangisnya setelah ngelihat masa lalunya. Satu hal yang bisa kita lakukan sekarang, cuman mengirim doa ke dia. Oh iya, namanya Risa. Yuk kita kirimkan doa ke dia, ujar kakak pacarku. Setelah malam itu, akhirnya aku memutuskan untuk memberi ranjang kayu itu ke tukang rongsokan. Entah di mana sekarang ranjang kayu itu. Aku cuman berharap arwah Risa tenang di atas sana, dan semoga kelak orang yang memakai ranjang kayu itu tidak mendapat gangguan-gangguan horor lagi sepertiku. Jadi begitu besti cerita dari Bella. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen kuas cerita ya. Terima kasih, see you next time.